Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya sendiri, moderator Trinanita, dan ada rekan saya. Yang pertama ada Julia Eka Putri, Siwi Jayanti, Dewi Anggraini, Jumila Faridasari, Ropika Pantri, dan Yepiat Nasari. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, Julia Eka Putri, silakan. Baiklah teman-teman, yang pertama pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian menurut para ahli. Yang pertama menurut Broto Wijoyo, yaitu karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan. Yang ketiga, menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Baiklah teman-teman, akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Siwi Jayanti. Ciri-ciri karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah dikenal dengan ciri-ciri sebagai berikut. Dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan masalah. Pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data, kajian empirik, atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis, di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Menurut ciri-ciri karya ilmiah yang harus dipahami adalah reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Tidak ambigu, artinya sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Menggunakan kaidah keilmuan, artinya penulis harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Bersifat dekoratif, artinya penulis harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Bersifat objektif, artinya penulis membuat karya ilmiah berdasarkan data dan fakta dari hasil analisisnya. Menggunakan kalimat efektif, artinya agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Dewi Anggraini. Tujuan penulisan karya ilmiah sebagai sarana melatih mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis, menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Fungsi atau manfaat karya ilmiah. 1. Sebagai rujukan atau referensi dalam mempersiapkan karya tulis atau kegiatan ilmiah seperti seminar, melakukan penelitian, diskusi, panel. 2. Sebagai sarana edukasi atau pendidikan yang dapat meningkatkan wawasan seseorang dalam berbagai bidang ilmu. 3. Sebagai sarana diseminasi pengetahuan atau penyebar luasan perkembangan bidang ilmu kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Yepiat Nasari. Perbedaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Karya ilmiah menggunakan bahasa baku dan formal, sedangkan karya ilmiah populer memakai bahasa yang santai atau informal, bahasa yang lebih bebas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur penyajian karya ilmiah.
Secara garis besar, struktur penyajian sebuah karya ilmiah terdiri atas pendahuluan, pokok pembahasan, dan penutup. Dengan demikian, sebuah karya ilmiah akan selalu mulai dengan suatu pengantar yang menuju pokok pembahasan dan diakhiri dengan penutup yang dapat berupa simpulan dan rekomendasi. Komponen dan substansi karya ilmiah. Substansi atau materi karya ilmiah dapat mencakup segala bidang dari yang paling kecil atau sederhana ke yang paling besar atau kompleks, dari lumut sampai pesawat ruang angkasa. Oleh karena bidangnya demikian luas, substansi karya ilmiah pada umumnya dikelompokkan sesuai dengan disiplin ilmu. Sikap penulis dalam karya ilmiah. Salah satu ciri karya ilmiah adalah bersifat objektif. Ini berarti penulis selalu berusaha menyajikan tulisannya berdasarkan fakta dan data yang cukup kuat untuk selalu mendukung argumentasi yang disajikannya dengan berbagai teori yang telah diakui kebenarannya atau pengalaman yang empiris yang diakui kalangan luas. Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah ragam bahasa tulis baku. Ragam bahasa tulis baku dapat dilihat dari kata atau istilah dan kalimat yang digunakan. Satu istilah atau kata dikatakan baku jika pembentukannya dan cara penulisannya sesuai dengan kaidah pembentukan kata atau istilah bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.